Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang berhubungan dengan Facebook, ya. Tidak hanya Facebook sebenarnya, tapi berhubungan dengan juga yang namanya penjualan online, ya, jualan lah intinya ya. Apa itu prinsipnya? Apa itu mindsetnya? Mindsetnya berbunyi seperti ini: no sale, no rapo, no sales. Sekali lagi, no rapo, no sales. Tidak ada kedekatan, tidak ada pendekatan, tidak ada PDKT, gak akan tuh terjadi yang namanya penjualan. Ya, bahwa tidak ada yang namanya teknik closing yang salah. Sekali lagi, tidak ada yang namanya teknik closing yang salah. Yang ada adalah bagaimana cara kita melakukan PDKT yang salah gitu ya. Jadi PDKT-nya yang salah sebenarnya, bukan teknik closing-nya gitu. Jadi kalau misalkan Anda pernah membaca buku e-book saya yang berhubungan dengan teknik closing, 17 teknik closing, ada 17 teknik yang saya share di sana bagaimana supaya terjadi penjualan, ya. Itu penting Anda pelajari, itu harus Anda kuasai, tapi yang lebih penting daripada itu sebenarnya adalah bagaimana cara Anda melakukan PDKT dengan calon konsumen Anda, dengan calon pelanggan Anda. Kalau misalkan Anda gagal di dalam tahapan ini, maka ya sudah, susah closingnya. Ingat teman-teman semua, tahapan jualan itu pertamanya adalah PDKT. Sekali PDKT itu pertama. Kedua baru kita gali kebutuhan, gali keinginan, gali masalah ya. Baru yang terakhir nanti baru kita sodorkan solusinya, baru terakhir closing. 4 tahapan penjualan: PDKT, gali kebutuhan, gali keinginan, gali masalah ya, sodorkan solusinya, closing. Kalau Anda fokus pada teknik closing sementara PDKT-nya bermasalah, ya wafat, selesai, gak akan ada closing. Makanya saran saya buat Anda adalah, yuk bangun kedekatan dengan calon konsumen. Ya, gimana caranya Kang supaya kita punya prinsip no rapo no sales, supaya kita punya semangat untuk tidak pusing untuk melakukan yang namanya closing gitu ya. Karena sering saya katakan, tidak closing pusing gitu ya, kepala pening ya, kantong kering dan segala macam. Maka Anda harus melakukan rapo sebagus mungkin. Nah, saran saya buat Anda semuanya kawan-kawan semua, ya. Yang pertama, Anda harus menjadi pribadi yang ngangenin. Ya, sekali lagi, Anda harus menjadi pribadi yang ngangenin, ya, yang memang disukai oleh orang lain. Ya, jangan jadi pribadi yang nyebelin. Ya, nyebelin tuh kalau setiap kali Anda chat dengan dia, ya, ngechatnya nggak ada titik-titiknya gitu ya, nggak ada emonya gitu ya, itu nyebelin ya. Jadilah pribadi yang ngangenin. Ya. Saya pribadi di Facebook tentu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang ngangenin ya. Konten-konten yang saya share setiap harinya itu di-share oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Di-komen oleh ratusan orang ya. Konten saya dikangeni oleh banyak orang. Kenapa begitu? Karena saya mencoba menjadi pribadi yang ngangenin ya. Nggak nyebelin. Saya tidak men-share status-status yang sifatnya itu politik, yang bisa menimbulkan perdebatan, tidak men-share hukumnya yang sifatnya sara ya, menimbulkan perdebatan. Pokoknya sesuatu yang bisa menimbulkan debat, tidak akan men-share status tersebut ya. Artinya apa? Buat Anda, ayo coba buat konten yang ngangenin supaya jadi pribadi yang ngangenin gitu loh ya. Termasuk ketika chat ya, Anda chat dengan mereka, ya Anda kasih emo yang bagus ya, kasih titik-titik gitu ya. Dan jadi pribadi yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Gampangnya gini deh, kalau Anda jadi konsumen, Anda ingin diperlakukan seperti apa oleh calon penjualnya. Kalau perlakuannya jelek, otomatis Anda pun tidak ingin beli dong gitu ya. Makanya Anda pribadi sebagai seorang penjual harus memperlakukan calon pembeli Anda, target market Anda dengan cara yang benar, cara yang baik. Itu yang pertama. Jadilah pribadi yang ngangenin dengan cara buat konten yang ngangenin. Yang kedua, yang tidak kalah penting lagi, ya, Anda harus sering melakukan yang namanya basa-basi. Sekali lagi, sering melakukan yang namanya basa-basi. Basa-basi itu kayak seolah tidak penting gitu ya. Tapi justru itu menjadi penting gitu loh. Sekali lagi, basa-basi terlihat tidak penting, tapi itu justru sangat penting ya. Orang Indonesia ini senangnya basa-basi gitu ya. Kita ngobrol ya, lu dari mana gitu ya, Mbak tinggal di mana, oh dari sana, oh begitu. Itu basa-basi. Tentu basa-basi ini ada ilmunya ya. Jangan cuma sekedar nanya yang nggak nyambung gitu loh. Basa-basi di sini kayak misalkan kita tanya kabar gitu ya, tanya domisilinya di mana, terus kita ada membangun kesamaan gitu ya. Oh, Mas dari Surabaya. Oh, saya juga ada kawan saya dari Surabaya gitu, di daerah sini ya, sebut seperti itu ya. Intinya adalah Anda harus melakukan basa-basi yang memang nyambung dengan
alur percakapan Anda. Ya. Dan saya sering melakukan itu kawan-kawan semua. Ketika ketemu orang lain, baru ketemu di offline terutama, bro lu mas dari mana mas asalnya? Oh dari sini. Oh dari Malang ya? Temanku loh, timku ada dari Malang juga. Kalau dia dari Sengkaling, kalau mas dari mana? Oh saya dari situ. Kuliahnya dulu emang di mana? Di UB. Wah UB mas saya pernah ngisi seminar di sana. Itu kalau udah begitu, nyambung ngobrolnya. Ketika jualan itu lebih gampang. Jadi teman-teman semua, poin yang pertama tadi Anda harus jadi pribadi yang ngangenin, ya, dengan cara membuat konten yang ngangenin. Yang kedua Anda harus harus memberikan ya basa-basi yang bermakna, ya, yang ada hubungannya dengan percakapan Anda. Itu yang kedua. Dan itu sering saya lakukan. Anda boleh tiru cara saya, ya, nanya kabar, nanya apa lagi, mencari kesamaan dan segala macam. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting lagi, kalau Anda pengen menjadi seorang memang apa ya, menjadi pribadi yang ngangenin, ya, terus juga disukai oleh banyak orang, PDKT-nya gampang, ya. Tentu Anda harus mampu menawarkan solusi yang baik buat mereka. Sekali lagi, coba gali permasalahan mereka dan tawarkan solusinya. Sekali lagi, poin yang ketiga adalah gali permasalahan, tawarkan solusinya. Gini teman-teman semua, banyak orang ketika jualan, dia menawarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh market. Ya, gue punya ini, nih gue kasih ke lo beli gitu ya. Lah gue nggak butuh gitu ya. Nah, itu salah. Ya. Maka Anda harus menggali kebutuhan dia, menggali permasalahan dia, baru kita kasih solusinya. Ya. Guru saya sering bilang, market itu tidak peduli dengan produk Anda. Yang mereka pedulikan adalah masalah mereka. Maka kita gali masalahnya, kita sodorkan solusinya. Caranya gimana Kang? Sering-seringlah bertanya dan dengarkanlah cerita mereka dengan baik. Sekali lagi, sering-seringlah bertanya dan dengarkan cerita mereka dengan seksama, ya. Jadi penjual yang baik itu bukan penjual yang sering ngomong pada akhirnya, ya, tapi penjual yang sering bertanya dan mendengarkan cerita dia gitu loh. Itu 3 poin yang bisa Anda pegang, bisa Anda lakukan menjadi cara main Anda supaya Anda mendapatkan rapo yang bagus. Tujuannya apa? Mendapatkan sales yang sangat bagus, ya. Saya rasa di sini Anda mulai paham dan mulai kebayang bagaimana nanti cara PDKT Anda ke calon pelanggan Anda. Dan silakan lakukan 3 poin ini, insya Allah penjualannya akan lebih baik lagi. Ingat kawan-kawan semua, no rapo, ya, no rapo, no sales. Tidak ada kedekatan, tidak ada pendekatan, tidak ada PDKT, tidak akan terjadi penjualan. Jika Anda ingin mengubah hasilnya, ingin mengubah salesnya, ubah pendekatannya, bukan ubah teknik closingnya. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya yang selalu bermanfaat lagi bagi Anda semua. See you.